Yang baca kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, sabiqil wujudi wal ihsan. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikud dayyan. Wa nashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, ajwadun nas ma yakunu fi Ramadan. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina yusari'una bil khairat wa man tabi'ahum bi ihsan wa imanin ila yaumil mamat. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalal
yang memiliki kebesaran dan keagungan atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saat ini kita merasakan ibadah yang terindah di bulan Ramadan. Kita senantiasa berkomunikasi bagai kekasih yang menjalin cinta kasihnya, asyik wal ma'syuq, kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sama merasakan getaran-getaran hati kita yang selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi satu langkah untuk kita selanjutnya memperbaiki diri dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan ini menjadi starting point kita untuk menjadi lebih baik lagi dalam peningkatan kualitas iman takwa kita kepada Allah. Terus kita wujudkan dengan sekuat tenaga kita menjalankan perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita, dan senantiasa tentu saja kita menjauhkan daripada hal-hal yang munkar, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring salawat bertasaran kita sampaikan kepada baginda Rasul yang telah memberikan arahan petunjuk kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan satu fase kehidupan kita di dunia ini yang tentu saja kita ingin meraih ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah, Ramadan segera meninggalkan kita. Yang menjadi pertanyaan dalam hati kita, apa yang telah kita lakukan selama Ramadan bersama dengan kita? Apakah kita hanya sekedar menjalankan puasa, ataukah barangkali puasa kita belum maksimal, puasa kita belum menjadi apa yang diarahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah amalia Ramadan yang membersamai kita sudah maksimal kita lakukan? Salat tarawih selalu kita kerjakan, tadarus Al-Quran selalu kita lantunkan, ataukah sholat berjamaah senantiasa tidak pernah kita lupakan di saat Ramadan bersama kita? Dan apakah kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan yang Allah katakan khitamuhu misk wa fil dzalika falyatanafasul mutanafisun? Jadikanlah di akhir penutup suatu pekerjaan sebagai penutup bagai minyak kasturi yang indah dan wangi dirasakan. Ataukah barangkali ada yang salah dalam diri kita? Selama ini kita belum maksimal dalam ibadah Ramadan, sementara beberapa hari lagi Ramadan akan berpisah dengan kita. Terkadang di saat kita memulai Ramadan, tiba-tiba diuji dengan rasa sakit kita, maka Ramadan spontanitas tertinggalkan. Atau terkadang di saat kita sedang menjalankan ibadah Ramadan, berbenturan dengan pekerjaan, tugas dan kewajiban kita yang menyita waktu dan tenaga, sehingga Ramadan dinomor duakan.
Di penghujung Ramadan ini, marilah kita ikatkan diri kita untuk sama-sama kita meningkatkan kualitas Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Masih ada waktu dan tidak ada kata terlambat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Yang jelas bahwasanya kita saat ini berada di 10 terakhir bulan Ramadan, yang saat sebentar lagi detik-detik Ramadan akan berpisah dengan kita. Kita tidak pernah tahu apakah kita akan berjumpa Ramadan di tahun yang akan datang, ataukah kita masih mendapatkan kesempatan dari Allah untuk menikmati ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwasanya di saat 10 pertama dan 10 kedua telah berakhir Ramadan, setengah Ramadan telah meninggalkan kita. Tapi di akhir Ramadan ini, 10 terakhir Ramadan, maka akan ada keistimewaan bagai mendulang emas di saat terakhir Ramadan. Apa yang harus kita lakukan dan apa pesan Nabi ketika berada di 10 terakhir bulan Ramadan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu bil ashril awakhir ma lam yajtahid fi ghairi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera, bersungguh-sungguh melaksanakan daripada di akhir daripada 10 Ramadan yang tidak pernah dilakukannya pada bulan-bulan lainnya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra ahya al-laila wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-ma'zar. Ikhwatal iman rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat berada pada terakhir 10 Ramadan, Rasulullah menghidupkan malam-malam Ramadan. Rasulullah berijtihad membangunkan keluarganya untuk beribadah, dan Rasulullah bersungguh-sungguh bahkan mengencangkan sarung kainnya untuk ibadah Ramadan. Ikhwatal iman rahimahullah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah ijtihad syakhsi. Pertama, Rasulullah mengisi dan menghidupkan Ramadan dengan berbagai macam amaliyah yang baik. Tadarus Al-Quran, salat qiyamul lail, dan seluruh amal-amal kebaikan Rasulullah telah. Maka setelah Rasulullah ijtihad syakhsi, melakukan ijtihad ijtimai, bagaimana memberikan kesungguhan kepada orang-orang agar Ramadan tidak terlupa. Ikhwatal iman rahimahullah, bahkan sebagai sunnah hasanah di terakhir 10 Ramadan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan Ramadan ahya al-lail dengan al-i'tikaf, beriktikaf di dalam masjid, mentakbirkan masjid, meramaikan, mengumandangkan dengan lantunan ayat-ayat Allah, dengan lantunan zikir kepada Allah, dengan lantunan bacaan qiyamul lailnya, memakmurkan Ramadan di terakhir daripada 10 Ramadan. Oleh karena itu, kita masih punya kesempatan. Jadikanlah masjid ini sebagai persinggahan kita yang kedua setelah rumah kita. Saat ini kita konsentrasikan takmir masjid untuk mendulang emas dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba dalam kebaikan, itulah yang diserukan.
bahwa amal perbuatan yang dilihat adalah akhirnya, bukan permulaannya. Ikhwatal iman rahimahullah, mentakmirkan masjid itu adalah semata-mata tugas daripada orang-orang yang beriman. Kalau kita ingin dikatakan orang yang beriman, maka tugas kita adalah mentakmirkan masjid. Sebagaimana Allah mengatakan dalam ayatnya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Jadikanlah masjid sebagai markas terbesar mendulang emas, merebut kemenangan dengan menggapai kemuliaan Ramadan. Teguhkan hati kita dengan masjid, rehat sejenak dari aktivitas keseharian kita setelah sehari dengan menghidupkan malam-malam Ramadan di masjid tercintai. Jangan sampai sebaliknya, bahwa di saat Ramadan telah akan berpamitan dengan kita, maka saat itu pula masjid redup, tidak terdengar lagi lantunan ayat-ayat Allah, tidak terdengar lagi zikir, tahlil, tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimahullah, bahwa sesungguhnya nanti di yaumil qiyamah akan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu imamul adil, imam yang adil, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dan gemar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seorang yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Itu merupakan salah satu daripada golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di yaumil qiyamah. Marilah kita tempatkan diri kita, posisi kita, walau hanya beberapa hari lagi Ramadan membersamai kita. Mari kita tautkan hati kita di masjid ini untuk kita bisa mendapatkan naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimahullah, bahwa di malam terakhir sebelum Ramadan ini, kenapa dikatakan bulan yang penuh dengan kemuliaan? Karena di situ ada satu malam di mana malam kemuliaan yang jika seseorang beribadah bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka disitulah orang tersebut mendapatkan keistimewaan dan keutamaannya, bahwa ibadahnya, amaliyahnya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan kata lain, ada yang menafsirkan bahwa 1000 bulan itu adalah 83 tahun. Maka semalam saja mendapatkan Lailatul Qadar, maka sayangnya dia beribadah 83 tahun, mendahului usianya, ibadah yang mendahului daripada usianya. Itu salah satu kebesaran, keutamaan, kemuliaan di akhir daripada Ramadan. Dan juga Rasulullah SAW katakan, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan keikhlasan, maka Allah akan mengampunkan segala dosa-dosanya. Ikhwatal iman rahimahullah, kenapa kita butuh ampunan? Karena manusia tempat berdosa. Karena dengan dosa manusia menjadi celaka dan sengsara. Dengan dosa manusia merugi dari pekerjaannya, dan dengan dosa manusia lebih hina daripada makhluk-makhluk lainnya. Oleh karena itu kita butuh sebuah ampunan. Mudah-mudahan Allah bentangkan ampunannya di malam terakhir daripada 10 Ramadan ini, dan kita pun bisa menggapai daripada ampunan itu.
insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita akan sama-sama bisa meraih daripada ampunan dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ar-rahmatul muhda wan ni'matul musda was-sirajul munir. Allahumma shalli wa sallim wa karrim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلى عليه وآله المجيب صلى الله عليه Demikian telah kita ikuti bersama pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami'il Mujahidin hari ini tanggal 13 Maret 2026. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.